Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan dan terhindar dari pandemi yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah jenis teks narasi yang dibangun berdasarkan rekaan. Alur penceritaan dalam cerita fantasi ini biasanya sama dengan cerita fiksi pada umumnya, akan tetapi lebih menonjolkan sifat imajinatif atau daya khayal. Dalam cerita fantasi, unsur-unsur yang membangun seperti latar, penokohan, dan konflik dibuat tidak realistis atau tidak masuk akal. Lalu, apa saja ciri-ciri dari cerita fantasi? Yang pertama, ide cerita berdasarkan khayalan. Yang kedua, alur cerita tidak masuk akal, akan tetapi boleh jadi merupakan perpaduan dari kehidupan nyata dan kehidupan khayalan. Dan yang ketiga, alur cerita sederhana, akan tetapi rumit dan sering tidak terduga. Ciri yang keempat, tokoh memiliki karakter, sifat, dan sikap nama yang unik. Ciri yang kelima, unsur fantasi dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian, ciri selanjutnya, cerita fantasi biasanya berisi amanat atau pesan moral yang menarik bagi si pembaca. Dan yang terakhir, biasanya cerita fantasi, peristiwa dalam cerita itu dijelaskan secara deskriptif untuk menggugah atau menggali imajinasi dari sang pembaca dan menghidupkan suasana dalam cerita. Nah, adik-adik, pernahkah kalian menonton film kartun Doraemon atau mungkin Harry Potter? Nah, dalam film-film itu biasanya di dalam Doraemon itu kan ada yang namanya pintu kemana saja, atau ada baling-baling bambu gitu ya. Itu kalau kita masukkan ke dalam akal kita sangatlah tidak mungkin gitu ya. Ada baling-baling bambu yang bisa menerbangkan orang gitu. Terus ada pintu yang bisa membawa kita kemana saja. Nah, itulah daya imajinatif dari sebuah cerita. Nah, di dalam cerita fantasi itu memiliki unsur-unsur cerita. Yang pertama itu ada tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kita ulang lagi. Yang pertama tema, yang kedua penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Tema yang dimaksud di sini adalah pokok pikiran dalam cerita atau ide gagasan dalam membuat cerita tersebut. Yang kedua, penokohan. Penokohan di sini yang dimaksud adalah pelaku dalam cerita, karakter yang ditentukan oleh penulis. Biasanya kalau penokohan itu ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik. Kalau antagonis adalah tokoh yang biasanya memiliki sifat buruk atau jahat. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang keempat ada latar. Latar di sini bisa
merupakan keterangan tempat, waktu, ataupun suasana. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah posisi penulis dalam cerita. Yang keenam, yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, adik-adik, gimana? Gampang kan kita belajar tentang cerita fantasi? Nah, adik-adik, kali ini saya punya satu cerita yang sangat menarik. Yuk, kita dengerin bareng-bareng. Buah manggis yang sedang bersedih. Di sebuah pohon manggis terlihat buah manggis sedang bersedih. Sudah beberapa hari ini ia hanya melamun. Hal itu membuat temannya, si buah apel, sangat penasaran. Tak seperti biasanya, buah manggis berlaku seperti itu. Kenapa? Kok terlihat sangat sedih, manggis? Tanya buah apel kepada buah manggis. Aku merasa aku adalah buah yang paling tidak beruntung. Kulitku tak sesekar warna kulit buah lain. Coba kau lihat ceri, atau kau sendiri apel. Kalian memiliki warna kulit yang sangat mengagumkan. Hampir semua orang menyukai kalian, sedangkan aku tak suka menjadi buah manggis, kata buah manggis dengan sangat kesal. Kau hanya belum tahu manfaatmu kok, manggis. Jika kamu sudah mengetahuinya, kau pasti akan kaget. Aku pernah mendengar kalau kulit dan buah itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Bahkan daunnya juga bermanfaat kok. Balas buah apel kepada buah manggis. Benarkah itu apel? Tanya buah manggis tak percaya. Benar kok. Orang-orang sering mencarimu, manggis. Buahmu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kulitmu juga bisa menjadi obat kanker kok, jawab buah apel. Seketika buah manggis berbinar-binar. Sungguh, buah manggis tak menduga jika dirinya begitu bermanfaat bagi banyak orang. Kau tunggu saja, manggis. Tak lama lagi pasti akan ada yang memetikmu. Jadi kamu tak usah bersedih ya, manggis. Setiap makhluk pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kamu memiliki banyak manfaat, ujar buah apel kepada buah manggis. Terima kasih, apel. Kau memang sahabatku yang paling baik. Kamu selalu ada di saat aku sedang sedih, balas buah manggis kepada buah apel. Sama-sama, manggis. Jadi berhentilah bersedih ya. Jangan menangis lagi, manggis. Dan juga kamu jangan suka mengeluh ya. Itu hanya akan membuat kita kurang bersyukur, ucap buah apel. Buah manggis pun tersenyum. Sejak saat itu dia tak pernah mengeluh lagi. Dia sangat gembira karena ternyata dirinya memiliki banyak manfaat.
Pesan moral dari buah manggis ini adalah setiap makhluk itu memiliki kelebihan. Jadi jangan bersedih ya. Jangan merasa kamu tidak berguna. Kamu pasti memiliki kelebihan. Nah, adik-adik, gimana? Ceritanya seru kan? Nah, kali ini setelah kita mendengarkan cerita fantasi tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Siap? Berikut pertanyaannya. Oke, sampai di sini dulu belajar kita kali ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.